Sahabat budaya tempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4. Memanuk-manuk merupakan tahap awal dalam proses konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di mana bergerak dalam bidang kuliner ya. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama owner dari Ceker Pedas Tamaung ya, Tamaung, dan alhamdulillah di studio sudah bersama dengan ownernya Ibu Rianti, atau saya panggil Kak Rianti aja ya. Baik, Kak Rianti, boleh sedikit cerita nih terkait dengan awal mula merintis usaha ceker ayam, dan tentunya banyak hal yang perlu misalnya dilakukan untuk membuka usaha seperti ini. Mungkin asal usul membuka usaha ini seperti apa? Mungkin cerita di tahun berapa mulainya, kemudian kenapa kok pilih segmen ceker ayam. Nah, itu dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rianti, pemilik Ceker Pedas Tamamaung. Ceker Pedas Tamamaung adalah salah satu kedai hidden gem yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di Kelurahan Tamamaung sejak 2019. Pas Covid berarti ya? Iya. Apakah karena mungkin saat itu lagi pembatasan sehingga di rumah aja terpikir usaha untuk membuka usaha ini? Iya Pak, salah satunya juga itu. Awalnya kan pada saat itu saya kerja, terus pada saat itu kan kayak saya, maksudnya beberapa perusahaan itu merumahkan, termasuk saya. Nah di situ saya terpikirkan bagaimana buka usaha. Terus mamaku kan pintar Kak kelola ceker. Iya. Berarti ini resep dari orang tua ya. Jadi terus terpikir Mbak, saya tanya orang tuaku, bilang Mak mau coba open PO kini ceker tak, karena kayak kurasa tuh worth it untuk dijual, ada pasarnya, yakin Kak. Iya. Wah, berarti Covid membawa berkah juga ya. Masya Allah. Nah, itu seperti itulah ya. Artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya. Termasuk ini tadi, saat Covid ada pembatasan dan karyawan dirumahkan, justru ini ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan usaha mandiri ya. Oke. Nah, selama dari 2019 sampai detik ini, kira-kira nih gimana perkembangannya yang dirasakan usaha nih? Awalnya memasarkan itu gimana sih? Awalnya itu kita open PO Pak, open PO di marketplace Facebook. Iya. Terus ternyata ada Pak, ada peminatnya. Nah di situ ada yang mau ikut PO beberapa orang, terus berlanjut jadi repeat order, bertambah lagi yang mau ikut PO, berlanjut hingga sampai sampai sekarang ini. Tapi sudah punya warung sendiri ya? Atau ada, masih dari? Ada, tapi khusus take away. Take away. Oke. Jadi
mengambil satu segmen yang mungkin masih banyak orang yang tidak melirik ini ya. Kalau orang pikir kan ceker ayam itu mungkin orang biasanya kalau potong ayam ya, cekernya. Tapi ada segmen khusus pecinta ceker memang ya. Ada Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam saat ini dalam merintis usaha ini tentu tadi ada usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memasarkan lewat marketplace ya. Nah, kemudian lama-kelamaan berkembang, apakah juga saat sekarang ini dari omsetnya mungkin dari berapa rupiah hingga saat ini naik terus ya? Tentu ada usaha-usaha perbaikan atau inovasi yang dilakukan nih Kak. Apa nih yang membuat orang lebih tertarik lagi untuk menikmati kuliner ini? Kan selama ini orang pikir ceker itu makanan pinggiran ya Pak, maaf. Iya. Yang cuma diolah mungkin menjadi salah satu penambah sup. Iya. Ya. Tapi dengan kita membangun ceker pedas Tama Mau, ceker itu tidak hanya dijadikan sebagai penambah sup, tapi bisa dijadikan diolah seperti ceker pedas, ceker pedas manis, ceker crispy dan ceker tanpa tulang. Oke, jadi banyak inovasi yang dilakukan ya ceker ayam itu sehingga bisa menaikkan kelas menunya nih. Nah, bagaimana proses kreatif ini dalam menemukan ide untuk varian rasa baru nih tadi? Seperti tadi ceker tambah tulang, kemudian ada crispy-nya, ada juga kuah rempah atau yang lainnya. Kita lihat dari permintaan pasar Pak, karena biasa ada customer, Kak ada ceker ini, ada ceker ini. Nah, di situ kita mulai survei, oh ternyata ada beberapa orang yang cari. Jadi kita di situ. Berarti dari konsumen yang memberikan awalnya membuat ceker ini sup ya atau apa? Awal mula membuka usaha kuliner ini sup ceker ayam dulu atau? Nah, langsung ceker pedas Pak. Oh langsung ceker pedas ya, yang tanpa kuah itu ya? Iya tanpa kuah. Tanpa kuah dengan. Jadi cuma sambal dikasih ceker. Oh, wah luar biasa. Nah, tentu kalau kita melihat ya, memang terbatas penikmat ceker ya. Artinya tidak semua orang bisa menikmati ceker ayam ya. Selama ini apakah memang tetap fokus pada ceker ayam atau sudah ada varian-varian baru atau mungkin dalam bentuk menu-menu yang lain misalnya bagian-bagian lainnya daripada ayam itu bukan hanya sekedar menjual ceker? Iya Pak, di tempat kami tuh bukan cuma ceker pedas, tapi ada juga ayam paleko, pentol pedas. Iya. Gitu. Berarti lebih ke segmen pedas-pedasnya ini. Iya, ceker manis. Karena kan ada juga beberapa anak-anak nggak suka ceker tapi nggak bisa pedis. Ya, jadi kita di situ inovasikan bikin ceker manis wijen. Waduh, luar biasa ya. Artinya seluruh segmen bisa menikmati ceker ayamnya. Nah, kemudian tantangan terbesar ini selama melakukan usaha kuliner ini karena memang terbatas pada ceker ya. Kemudian itu tadi ya nasi palako itu ceker juga ya? Atau dengan daging-dagingnya? Dengan daging-dagingnya, tapi tetap mungkin disisipkan cekernya ya. Sebagai ciri khas. Tantangan terbesar ini selama dari mulai usaha sampai sekarang itu apa sih? Tantangan yang sering dihadapi dalam hal mengembangkan usaha kuliner ini? Sejauh ini tantangannya cuma itu sih Pak. Kita kan jualannya dalam lorong dalam lorong lagi, gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya orang bisa lirik begitu, walaupun dengan keadaan yang terbatas, gitu. Jadi kita harus bikin konten, di spill ini loh bahannya, gitu. Kita bikinnya setiap hari, pakai bahan-bahan yang segar. Itu jadi dibuatkan kontennya melalui apa nih? Kita salurkan iklannya ini, iklan storytellingnya. Di Instagram ya, oke. Dan akhirnya lama-kelamaan banyak yang order lewat itu ya. Oke, baik. Baik Kak Rianti, sebentar kita lanjut. Kita hadirkan dulu kelong berikutnya. Sebentar akan masih banyak hal yang kita ingin tanyakan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha kuliner ceker ayam ini. Siapa tahu nanti ada sahabat budaya kita tertarik dengan segmen yang berbeda ya. Oke, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini. RRI Digital
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Ceker Pedas Tamaung. Nah, Kak Anti, tadi berkaitan dengan usaha ceker ayam ya. Tentu soal rasa ya, menu ceker ayam ini paling banyak dilirik dan dinikmati oleh orang itu yang bagaimana, yang antara tadi beberapa menu-menu tadi yang dihadirkan ini, yang paling laris di pasaran itu yang mana? Pertama kan kita bikin cuma menu ceker pedas. Nah setelah itu banyak customer yang bilang, Kak, ada yang ngerasa pedas manis, ada yang ngerasa yang tidak manis. Terus kita coba bikin nih Kak, dan ternyata yang lebih best seller itu yang baru ceker pedas manis. Karena mungkin ada yang rasa pedasnya, ada manisnya, jadi rapi rasanya. Nah itu pada saat ada permintaan dari customer seperti itu gimana sih caranya mencari resepnya gitu? Atau menunya, kan biasanya kan awalnya itu kan langsung ceker pedas ya. Terus ada permintaan segmen baru dari pasar. Nah itu mencari resepnya itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti apa? Kita coba cari-cari kayak di YouTube resep-resep begitu, dan akhirnya kita dapat nih, kita cobalah kirim ke customernya dan ternyata suka. Wah luar biasa. Jadi memang yang penting ada keinginan ya, melakukan inovasi-inovasi itu. Nah kemudian dalam satu porsinya itu biasanya dijual berapa sih? Karena kan biasa mempengaruhi juga ya harga itu dengan pemasaran. Kita lebih terfokus
untuk ke kelas pelajar Kak. Iya. Jadi untuk menu secara online dipesan offline itu harganya 10.000 seporsi untuk ceker pedas. Iya. Terus kalau online kan kita masuk juga kayak di GrabFood, GoFood, Iya. itu harganya 18.000. Oh, jadi naik setelah masuk di aplikasi ya. Iya. Nah biasanya itu segmennya ini biasanya banyak orang memesan itu di pagi atau di siang atau ada juga malam. Biasanya kan ini tergantung segmen juga sih, kan ada orang biasanya wah kayaknya kalau menu-menu untuk ceker ayam ini segmennya di pagi hari atau untuk sarapan. Kebanyakan di jam-jam 12 jam makan siang. Oh, Kak. jam makan siang ya. Sama jam-jam 6 sore. Iya. Nah kemudian usahanya itu dari jam berapa sih bukanya? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi bisa dipesan lewat aplikasi ya? Iya. Oke, nah kalau melihat dari usaha ceker ayam ini kan memang bahan bakunya juga tidak terlalu susah ya? Iya. Artinya banyak lah ya yang menjual dan tentu murah juga ya bahannya. Jadi memang sangat tepat, cuma mencari pangsa pasarnya itu agak-agak susah ya karena memang terbatas ya. Terbatas. Tapi selama ini meningkat terus ya omsetnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah itu apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan omset? Karena kan banyak juga orang yang menekuni usaha kuliner ya. Mulai dari buka sampainya sekarang itu biasanya jalan-jalan aja omsetnya. Tidak ada peningkatan. Nah selama ini pengalamannya Kak Anti sendiri untuk meningkatkan omset itu seperti apa? Pertama Kak, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi kan lebih banyak orang lewat HP Kak. Iya. Nah kita di situ pertama segmen pasarnya itu bikin konten Kak. Kita kasih lihat dulu ke customer, kita pakai bahan yang segar setiap hari, diolah setiap hari. Terus pakai bahan-bahan yang segar dan terutama dan terpenting itu kita sudah tersertifikasi halal Kak. Sudah tersertifikasi halal juga, Masya Allah. Nah, apalagi kan saat ini juga masih sudah bergabung dengan inkubator ya di Kota Makassar. Nah, ini tentu dalam hal repeat ordernya ini orang-orang tertentu saja Kak, atau memang tidak pernah kan orang biasanya kan ada kalanya jenuh ya dengan menu seperti ini. Nah, itu seperti apa mensiasati supaya pelanggan yang sudah menetap membeli ini tetap dia ingin order menu-menu yang ada di kita. Jadi makanya Kak kita tidak bikin cuma menunya itu bukan cuma ceker pedas Kak. Kita ada menu lain. Jadi customer punya banyak pilihan Kak. Kalau misalnya mau belanja di toko kami. Seperti ceker pedas, pentol pedas, ayam geprek, ayam paleko, hati ampla. Jadi semua serba ayam Kak. Oke. Jadi memang serba ada semua menu-menunya sehingga orang biasanya kalau pesan alternatif lain bisa dipastikan bahwa ini ada menu pilihan lain. Oke. Nah, tentu Kanti juga punya pengalaman-pengalaman dengan customer dalam hal karena namanya makanan itu kan kadang ada komplain dari pelanggan ya, maaf ini terkait dengan komplain apa sih sebenarnya yang biasa ditanya yang menjadi keluhan dari customer itu apa sebenarnya? Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih Kak. Oh belum ada ya. Paling cuma masukannya. Kak, bisa tambah-tambah bumbunya. Oh iya. Jadi ada sesuatu yang menjadi masukan ya dari customer itu sendiri. Nah kalau Kanti sendiri bagaimana sih menyesuaikan profil rasa menu-menu inovatif tadi ini agar masuk ke semua lidah masyarakat khususnya lintas generasi tadi tuh ya, karena tadi ternyata segmen untuk anak-anak kecil juga ini ada, terus untuk orang dewasa ada, orang tua juga ada. Padahal ini kan makanan-makanan tradisional sebenarnya tadi, tapi bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga. Seperti apa menginovasikan ini menu-menunya? Jadi kita inovasikan kayak itu nih Kak, kita bikin yang ada yang pedas itu untuk kalangan dewasa, terus yang manis itu kita khususkan untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga banyak yang suka ceker Kak. Iya. Oke, kemudian
dalam hal penyajian ini, artinya platingnya ya, atau kemasannya, inovasi yang saat ini digunakan untuk lebih menarik lagi dan tetap higienis itu seperti apa, Kanti? Pertama kita bikin packagingnya yang lebih menarik Kak, terus dikasih topping-topping kayak dikasih wijen biar lebih menarik, dikasih kayak daun bawang. Iya. Dan tapi kemasannya masih menggunakan itu ya, yang untuk porsi 10.000 itu dengan yang sampai porsi berapa sih biasanya? Itu Kak. 10.000 aja ya, satu segmen aja ya. Oke. Karena rata-rata harga menuku itu cuma 10.000-an ya. Wah, sangat terjangkau ya. Iya, karena kita yang pasarannya untuk mahasiswa, untuk pelajar. Nah, sejauh ini memang banyak pelanggannya dari kalangan mahasiswa ya dan pelajar ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahan baku ceker ayam ini sendiri, itu apakah memang langsung dari tempat pemotongan ayam atau memang ada pesanan khusus begitu? Iya Kak, langsung dari tempat pemotongan ayam. Jadi kita pesan itu setiap hari, jadi segar itu segar terus. Iya. Dan biasanya kan ini nanti kalau orang pesan baru dibuatkan ya. Jadi tapi tidak terlalu lama ya untuk mengolahnya. Kita itu masak itu semua Kak, tapi tidak dicampur dengan bumbunya. Ada yang pesan baru dicampur. Oke. Jadi sesuai dengan pesanan begitu, ada pesanan baru dibuatkan sehingga fresh sampai di konsumen. Nah, dalam usaha ini tadi ada sudah label halalnya. Apa saja nih yang menurut Kak Anti sendiri yang penting untuk diperbaiki lagi dalam hal sisi pemasarannya ini? Apakah sudah ada juga, karena kan ceker ayam ini termasuk segmen yang jarang orang lirik ya. Nah, untuk membuat kesan tertinggal di lidah rasanya itu seperti apa? Karena banyak mungkin juga ada juga sebagian di antara pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kuliner yang sama-sama bahan bakunya dari itu ya. Tapi kalau dari kuliner itu sendiri apa yang menjadi ciri khasnya yang susah dilupakan oleh pelanggan? Oke. Pertama dari segi rasa kita punya 3 menu Kak untuk ceker. Ada ceker pedas, pedas manis, dan manis wijen. Gitu. Ya. Oke. Cuma itu aja ciri khasnya ya. Iya. Jadi dari situ dikembangkan menjadi ini untuk kalangan anak-anak, untuk anak muda dan orang tua ya. Jadi tergantung dari level masing-masing daripada kesukaannya. Nah, kemudian terkait dengan ini Kak, bagaimana lagi rencana ke depan ini dalam memajukan usaha ceker ini? Kan setiap waktu itu terjadi upaya untuk lebih meningkatkan omset ya. Nah, sejauh ini apa target-target ke depannya nanti ini supaya usaha kuliner ini semakin lebih berkembang lagi? Kita punya planning Kak, semoga kedepannya ceker pedas mau bisa buka cabang di tempat lain biar lebih mudah lagi dijangkau sama orang-orang banyak. Biar misalkan kayak kita kan tempatnya di Petaran Kak, terus kalau orang order kayak daerah Unhas begitu kan jauh kasihan ongkirnya, jadi kita berharap bisa buka daerah sana. Iya. Tapi selama ini masih dikelola sendiri ya atau sudah sama orang tua ya? Wah, luar biasa. Partner yang baik ya. Tapi dari sisi bumbunya ini memang masih diracik oleh orang tua. Oke. Wah, luar biasa cita rasa ini. Boleh tahu sih orang tuanya asli mana nih? Makassar. Jadi memang rasa khasnya itu ke Makassar ya, bumbu-bumbunya. Dan orang Makassar itu kan terkenal dengan pedis-pedis ya. Iya, pedis. Iya. Biasanya kalau dalam pembuatan menu baru ini melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses inovasi tadi itu melalui survei kah atau testing ya sebelum ada menu baru yang diluncurkan? Lewat survei Kak. Lewat survei ya. Karena kan kita kan awalnya kan cuma satu menu ceker pedas, terus customer minta yang pedas manis, manis wijen, ceker crispy, yang tanpa tulang. Kita semua itu berdasarkan survei pelanggan ya. Iya. Setelah ada permintaan dari pelanggan, kita coba baru di. Iya, dan ternyata
dia pas dengan ya jadi memang proses pembuatannya juga melibatkan customer ya dengan cara meminta masukannya dari sisi bumbunya, dari sisi rasanya juga ya, dan level-level pedisnya tadi itu. Tapi yang memang menjadi ciri khas makanan yang dipasarkan oleh Kak Anti sendiri memang serba yang pedis-pedis ya. Itu dikombinasi dengan sayur-sayuran kah atau memang hanya sekedar jualan lauk aja? Lauk aja, Kak. Dengan nasi juga ya biasanya? Iya, dengan nasi. Oke. Baik, kita break lagi sejenak, sebentar kita lanjut lagi setelah kita dengarkan kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih ngobrolin tentang usaha ceker ayam ya Mbak ya. Mbak Anti, tadi sudah banyak cerita-cerita terkait dengan beberapa proses perjalanannya, kemudian hingga saat ini masih terus eksis ya dalam hal usaha kuliner ini. Nah, dalam sisi apa tadi, proses menyajikannya itu seperti apa? Kan ini butuh proses juga ya untuk supaya, kan ceker ayam itu biasanya keras ya. Yeah. Nah, ada nggak kira-kira triknya itu supaya empuk di
makan gitu kan. Banyak orang biasanya, apalagi kalau ayam-ayam yang sudah tua ya, biasanya kan agak keras cekernya itu ada teknik nih memasaknya. Iya Kak, pertama kita masak itu di presto Kak, biar lebih cepat lunak begitu, biar gampang lepas dari tulangnya kalau customer makan. Terus kalau sudah masak nih, habis direbus baru dicampur dengan bumbu pedasnya. Oh, jadi di presto Iya. Kalau kulit-kulitnya itu untuk mengelupas kulitnya itu memang sudah dikupas sebelum dimasak ya? Iya, dipotong dulu ke jarinya. Gitu. Iya. Dibersihkan. Oke. Dan sejauh ini dalam proses penjualan itu sendiri, itu tadi ya, menu yang paling pedis itu tadi ya, yang paling laris. Pedas manis. Pedas manis itu segmennya, dan itu dari saran dari pelanggan sendiri ya. Customer. Oke. Nah, berkaitan dengan usaha ini kan resepnya masih dari orang tua. Iya. Nah, untuk dipikirkan ke depannya kan nanti supaya bisa berkembang juga ini, apakah selama ini juga dalam proses pembuatannya Kanti sendiri ikut terlibat langsung untuk pembuatan resepnya ini? Iya, untuk menu-menunya. Iya, artinya sudah bisa mengolah sendiri ya. Dari resep orang tua. Karena kalian juga dibantu orang tua. Iya. Nah, sejauh ini dalam order pesan bahan bakunya itu dalam 1 minggu itu biasa menghabiskan berapa? Kalau dari sisi penjualan ini kan sudah banyak pembeli ya. Iya. Biasanya menghabiskan berapa kilo dalam 1 minggunya itu? Awalnya tuh jualan itu Kak dari 2 kilo dalam 1 hari. Sekarang alhamdulillah 10 kilo sehari. Wih, luar biasa. Dalam 1 hari itu? Iya. Masya Allah. Nah, itu dari jam dari jam 10 sampai jam 10. Oh, habis ya? Habis terus ya? Iya Kak, alhamdulillah. Jadi memang sudah banyak pelanggan tetapnya ya? Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah, ini kan tentu untuk mempertahankan langganan itu supaya tidak berpindah ya, atau tetap repeat order ke sama kita itu apa? Adakah semacam kiat-kiat khusus yang dilakukan? Apakah misalnya dengan memberikan diskon atau apa, atau dengan harga segitu aja? Iya Kak, pertama dengan harga yang sama, terus kadang kita juga treatment customer yang kita tanyakan, Kak hari ini kita sudah open order, siapa tahu mau kayak gitu Kak, yang kita kita jadikan customer sebagai teman. Iya, oh jadi diminta terus pendapatnya ya? Iya. Terkait dengan menu-menu yang kita siapkan. Dari proses tadi itu, pembuatannya itu kan diolah dibersihkan dulu ya, kemudian direbus sampai di presto ternyata ya, supaya lebih empuk lagi dagingnya, daging cekernya itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menu ceker ayam saja ini, apakah tidak ada tambahan-tambahan lainnya? Tadi kan memang ada menu-menu khusus ya, seperti misalnya nasu palako. Tapi kalau khusus ceker ini memang semuanya segmen ceker aja semuanya. Ceker saja Kak. Oh, ada campuran-campurannya ya, misalnya tulang leher kah atau dada. Ceker to ya. Oke. Nah, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ini, karena mungkin banyak juga di antara sahabat budaya yang baru kepikiran nih untuk memulai usaha, mungkin dari pengalamannya Kak Anti sendiri mulai merintis sampai sekarang ini bisa menjalankan usaha kuliner itu seperti apa? Kuncinya dalam membuka usaha kuliner itu apa sih supaya kita lebih bisa diterima oleh segmen pasar kita? Pertama, jangan ki pernah malu, punya ki percaya diri. Kalau apa yang kita jual itu pasti ada di pasarnya, ada di customernya. Selagi menurut itu enak ki, bisa jadi terima di beberapa masyarakat. Insya Allah ada gitu Kak customernya. Dan tidak pernah lupa melibatkan customer ya? Iya. Dalam setiap proses tak minta ki pendapatnya, apa menu yang bagus itu apa, rasa apa kayak gitu. Dan sekarang ini sudah menghabiskan berapa tadi per hari? 10 kilo. 10 kilo, Masya Allah. Dari 2 kilo awalnya. Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anti sudah hadir bersama di acara obrolan UMKM. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi ya, bahwa tadi
setiap ada kesusahan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya. Dari tadi zaman Covid ya, merintis usaha ini karena ada sesuatu hal sehingga membuat kita berpikir untuk bagaimana membuat usaha sendiri. Tapi selain itu masih ada usaha-usaha lainnya ya? Ada Kak. Oke, nanti di segmen lain ya. Masih rahasia dulu. Karena banyak hal yang biasanya kan orang memadukan ya antara makanan dengan minuman ya. Karena setiap orang itu selalu ingin mengembangkan usaha-usahanya itu ya, bukan hanya stagnan di satu menu aja ya. Apalagi ini berbicara dengan kuliner. Baik, terima kasih Kanti sudah bergabung di Pro 4 RRI Makassar. Sukses terus ya untuk usaha kulinernya. Semoga usaha ceker ayamnya lebih bertambah lagi pelanggannya. Amin. Dan semakin meningkat omsetnya. Amin. Salam sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.